Ya, payung-payung teoritiknya ini yang belum disajikan. Ya, tadi hanya membicarakan bagaimana kita melihat sebuah catur yang dilihat itu adalah spion dimakan spion. Itu yang dibicarakan. Tidak dilihat bagaimana permainan besar. Bahwasanya dalam permainan percaturan itu ada permainan besar, grand design-nya, sehingga nanti endingnya bagaimana ritus Ramadan itu memang muncul ketika Ramadan sebagai sebuah ritual keagamaan, ya, perintah Allah itu bersentuhan dengan tradisi-tradisi lokal. Kami persilakan yang mau bertanya untuk dalam diskusi pada sore hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber Prof dan tentunya moderator, teman-teman, Anda, ibu sekalian. Tema ini sebenarnya menarik, hanya pertanyaan saya tadi itu mungkin karena waktu. Ya, jadi ini sebagai stimulus saja. Hanya payung-payung teoritiknya yang belum disajikan. Ya, tadi hanya membicarakan bagaimana kita melihat sebuah catur yang dilihat itu adalah spion dimakan spion. Itu yang dibicarakan. Tidak dilihat bagaimana permainan besar. Bahwasanya dalam permainan percaturan itu ada permainan besar, grand design-nya, sehingga nanti endingnya bagaimanapun rajanya harus dikawal oleh setel dan mengalahkan lawan. Nah, gitu ya. Memang satu di antara 1000 itu pion jadi setel atau panglima, kan gitu kan, satu aja itu. Nah, teori apa ya? Teori percaturan. Ya. Nah, kembali kepada ritus dan tradisi-tradisi lokal yang bermunculan menjelang bulan puasa. Ini sudah disebutkan berbagai macam, minimal kita menyebut dengan tadi yang belum disebut itu di Jawa. Kenapa orang Jawa itu mengirim apem? Nah, gitu kan. Ini agak Islami sebetulnya. Karena apem itu simbol. Ini dalam teori Islam simbolik itu bahwasanya apem itu dari kata afun. Bahwasanya memang puasa itu akan masa apemnya. Nah, di mana? Dari hadis Nabi, kan? Syahrul Ramadan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah. Dari situ sebetulnya. Karena ini akhirnya disimbolisasi oleh masyarakat, oleh pakar, sehingga dibuatlah zaman itu dengan bentuk apem dikirim ke tetangga-tetangga. Ini dalam rangka mengingatkan bahwasanya terjadi hadir bulan suci Ramadan. Kalau Nabi kan sudah sabda, man farika bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Itu kalau Nabi. Tapi kalau orang Jawa, para wali dulu ya pakai simbol-simbol makanan. Termasuk ketika hari raya ada kupatan. Kupat itu kan dari apa? Nanti kalau filosofi kupat kan diurek, dari unsur yang kupat. Nah, saya kembali pada teori budaya. Dalam perspektif akulturasi budaya, ini saya sedikit akhirnya walaupun budaya saya, tapi saya budayanya Islam sama dengan saya kan dari Surabaya. Dalam teori asimilasi akulturasi budaya di dalam Islam ini ya, kasus Islam itu dibagi menjadi dua, Islam yang kuli dan Islam yang juz'i. Ini harus kita paham. Ada sesuatu yang universalitas Islam, ada yang lokalitas Islam. Contoh, kita ingin menutup aurat. Belum puasa ini ya. Menutup aurat itu asal menutup aurat. Dalilnya yang kuli menutup aurat. Adapun nanti secara juz'i silakan ditutup pakai kopiah, pakai kain, pakai apa saja asalkan ditutup. Nah, ketika lokalitas ini bersentuhan dengan lokal budaya, maka akan terjadi polarisasi. Namanya akulturasi budaya. Di akulturasi budaya itu ada yang namanya adopsi. Ya, dia ambillah baju koko dari Cina itu dia ambil sebagai baju takwa kan gitu kan. Ini namanya adopsi. Itu 100%. Ada kalanya akomodasi. Nah, akomodasi itu ada dua, gitu kan? Ada kalanya mereka itu menolak, ada kalanya mereka itu melakukan asimilasi. Nah, di dalam teori asimilasi boleh saja 70 30, 40 60, 50 kan begitu. Nah, ini makanya sebetulnya dari teori ini mungkin tadi oleh profesor yang disajikan kasus-kasus model-model perilaku lokal itu adalah bagian dari juz'iyah, partikularitas ajaran agama. Nah, dari mana mereka muncul? Nah, kita tarik sekarang pada keberagaman masyarakat. Kita membicarakan Islam sekarang.
Nah, di Islam itu sebetulnya manusia itu diberi dua yang paling utama. Pertama adalah wahyu, yang kedua akal. Kapan wahyu berkuasa, orang pasti tunduk pada ajaran agama secara total. Tapi kalau akal yang berkuasa, pasti manusia itu menciptakan ragam-ragam keberagamaan sendiri. Contoh ketika Nabi Musa naik 40 hari ke Tur Sina, siapa temannya Nabi Musa itu? Nabi Harun. Bersama dengan siapa? Dengan Samiri. Kenapa terjadi? Samiri membuat Tuhan dalam bentuk kambing emas. Nah, karena lama tidak mendapatkan hidayah, termasuk zaman Nabi Muhammad saja, ketika lama tidak dapatkan wahyu pasti goncang. Makanya Nabi langsung berdoa, ya Allah segera turunkan wahyu sebagai jawaban terhadap pertanyaan masalah. Ini tadi malam saya membaca tentang Namrud. Nah, ya. Namrud itu ternyata menikahi istrinya itu adalah ibunya sendiri. Karena Namrud itu lahir tanpa bapak, artinya bapaknya sudah meninggal, seperti Nabi Muhammad. Hanya ibunya dengan yang cantik cerita itu mendeklarasikan diri bahwasanya dia belum tersentuh oleh lelaki, sehingga seakan-akan dia menjadi dewa. Nah, waktu Sangkuriang ya. Nah, sebetulnya Sangkuriang itu baru-baru saja, itu dulu secara Islam juga menceritakan semacam itu. Nah, ini kan. Nah, problemnya apa? Ketika Namrud ini sebagai seorang pakar ahli apa saja, dia ahli matematika, ahli kimia, ahli arsitektur, sehingga menciptakan bangunan-bangunan. Nah, akhirnya jatuhnya nanti ke para nabi itu yang sekarang ada di Irak. Nah, dengan kekuasaannya itu dia mendeklarasikan diri, saya deklarasi bahwasanya dialah yang merasa menjadi Tuhan. Nah, sampai segitu akhirnya menciptakan tradisi penyembahan, dan begitu Namrud meninggal, maka orang-orang berikutnya adalah menciptakan ritus-ritus baru untuk mentakdiskan si Namrud. Nah, ini contoh ini ya. Contoh barangkali saya hanya sharing, mohon kepada profesor ini mencarikan payung kepada kita. Payung apa yang sekiranya bisa digunakan untuk membaca fenomena-fenomena ritus tambahan. Apakah ritus tambahan itu dikatakan bid'ah dalam bahasa agama? Kalau itu bid'ah, ya bid'ah. Tapi ada yang mengatakan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Padahal kita itu ya ahli bid'ah semuanya. Termasuk kami kan bid'ah. Tidak ada katanya Wahabi itu, nggak ada zaman Nabi itu, kami itu bisa begitu lah. Kan gitu. Adanya PMI. Ini semacam orang yang sebelum tadi ada kegiatan, sebelum Ramadan itu ziarah kubur. Nah, bagaimana kita melihat fenomena masyarakat ziarah kubur? Apakah semacam tadi secara agama ini beda apa tidak? Ini zaman Nabi setiap menjalankan puasa ada ziarah kubur tidak? Bukan persoalan itu kan yang kita lihat. Yang kita lihat adalah teori bagaimana mereka itu melakukan aktivitas itu, sehingga logik kalau dilakukan, kan gitu ya. Termasuk kapitalisasi. Pertanyaannya di mana? Ini saya menambahkan supaya ada teori yang menjelaskan. Itu kan, samping saya menambahkan kepada Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin diperkenalkan nama Nama dari Malang juga. namanya dari Majelis Daerah kami Kota Malang. Ini Mas Andi, dan ini Mas Johan, dan ini Mas Triandi dari Burma, saya dari UIN Malang. Fakultas Psikologi. Namanya? Ya boleh. Baik. Sedikit saya respon ya. Karena ini kan. sebentar lagi 2 menit. buka puasa. Jadi begini. Di awal tadi saya sampaikan bahwa ritus-ritus Ramadan itu memang muncul ketika Ramadan sebagai sebuah ritual keagamaan ya, perintah Allah itu bersentuhan dengan tradisi-tradisi lokal. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Zainal itu betul bahwa budaya itu kan sesuatu yang mengalami difusi, mengalami persebaran, sama dengan agama. Jadi ketika agama itu mengalami persebaran dan kemudian mengalami akulturasi dengan budaya-budaya lokal, maka yang muncul sebagaimana disampaikan oleh Andre Moulon tadi adalah ritual kompleks gitu ya. Jadi Ramadan itu adalah sebuah ibadah yang kemudian berubah menjadi ritus yang sangat kompleks gitu. Nah, itu yang antara ritus yang di Jawa dengan yang di Sumatera dengan yang di Kalimantan itu pasti berbeda-beda. Tapi esensi dari menjalankan ibadah Ramadan itu sama.
yaitu menahan lapar dan haus serta hawa nafsu, kan itu. Tetapi yang lain-lain itu adalah tambahan, yang lain-lain itu adalah pemaknaan atau persepsi masyarakat terkait dengan bagaimana cara menjalankan ritus puasa tadi dalam konteks kemanusiaan dan kebudayaan itu. Itu adalah yang terjadi, sehingga kita akan menjumpai bagaimana Ramadan itu begitu indah, begitu bingar-bingar, begitu ramai, itu kan itu tadi karena Ramadan itu berada di dalam lingkungan kultural yang bermacam-macam dari satu tempat dengan tempat yang lain. Kita tidak pernah akan menjumpai Ramadan semacam itu di Saudi sana. Kita tidak akan pernah menjumpai Ramadan semacam itu di Eropa. Di Jawa itu begitu Ramadan, di Indonesia lah ya. Di Indonesia itu kan Ramadan begitu semarak. Itu tadi karena apa? Karena bersentuhan dengan sifat sosial masyarakat Indonesia yang aspek kekeluargaannya sangat tinggi, aspek sosialnya sangat tinggi itu ya. Bahkan mungkin mengapa Ramadan di sini begitu semarak dengan para penjual itu ya mungkin karena cita rasa kita atau mungkin nafsu makan kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain mungkin loh ya. Sehingga misalnya di hampir setiap Ramadan itu yang namanya penjual makanan itu jauh semarak di Indonesia dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Nah itulah ketika yang namanya ibadah Ramadan itu memanusia. Ibadah Ramadan itu mengkultur itu ya, berubah menjadi ritus-ritus atau bertambah dengan yang namanya ritus-ritus sosial dan ritus-ritus budaya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita tutup dengan doa Kiai Mahruf. Kiai. Silakan kalau mau minum. Berbuka. Ya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala Sekarang waktunya terbuka. Semua orang bersuka karena sudah